Edis selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu, ya, yang bikin hati Irma sakit, ya sakit banget. Edis mengatakan Nabi Muhammad itu seorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Bahkan dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang gila mengarang Al-Quran. Tapi selama Irma mempelajari Al-Quran, kayak mustahil orang yang buta huruf, orang yang tidak berpendidikan, bisa membuat Al-Quran sampai sebagus itu, Ustadz. Irma tidak percaya. Nah, di situ Irma mempelajari. Ternyata apa? Di mana keraguan Irma ini Allah balas dengan kontan gitu. Ternyata mereka sendiri yang tengah ragu dalam agamanya. Ada yang satu mengatakan dengan iblis, ada yang satu mengatakan karena Bapak, ya kan? Sampai orang-orang orang yang seiman dengan mereka sendiri yang mengatakan Edis TV itu hanya apa? Hanya mencari makan dengan menghujat Islam. Itu kan orang yang seiman dengan mereka sendiri, Ustadz, yang mengatakan, bukan orang kita ya. Tapi kenapa orang mereka itu selalu menyalahkan orang Kristen tidak ada yang merusak ibadah orang lain. Nah, mereka tidak mendengar dari apa perkataan pendeta mereka sendiri kepada umatnya ini. Ibaratnya di sini umatnya kan. Loh, Edis aja dikatakan ajaran sesat. Edis itu hanya mencari sesuap nasi, mencari makan dengan menghujat orang Islam. Uzubillah min zalik ya, Ustaz. Kenapa gitu? Orang ini sejahat itu mulutnya, tahu nggak, Ustaz? Irma itu sempat menjadi orang yang hampir keluar dengan ajaran-ajaran dia gitu ya. Hampir meninggalkan Islam, tapi di mana Irma selalu menonton dia. Bukannya Irma makin benci dengan Islam, tapi Irma makin sayang, Ustadz. Di mana dia sering mengatakan Nabi Muhammad itu orang yang buta huruf, tidak berpendidikan, orang yang bodoh, tidak sekolah. Pokoknya kayak sakit banget hati Irma di situ. Bukannya Irma tuh kayak benci sama Nabi Muhammad, tapi di situ Irma tuh kayak nambah sayang, loh kok orang ini ada sejahat ini kepada orang lain gitu, Ustadz. Nah, ternyata kayak Allah balas gitu dengan apa yang dia perbuat gitu. Dan Irma tuh mendengar apa yang mereka sekarang dalam keraguan-raguan ini ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang Nabi Muhammad yang dikatakan dengan dia, yang sering dia bilang pedofil, glasek, orang yang buta huruf, orang yang tidak berpendidikan, bisa membuat Al-Quran sebagus itu, Ustadz. Anda. Ya, gimana Irma? Salam kenal Bang Edis. Salam kenal, bukannya kita sudah kenal. Kenapa Irma? Kenapa? Salam kenal ya Bang Edis. Bang Edis dari mana? Dari mana maksudnya? Dari mana gimana? Bang Edis, tadi ada Lina katanya ya. Kenapa Lina itu bawa-bawa Irma? Ntar dulu Bang Edis. Saya pun tidak tahu ada apa dengan kalian berdua ini. Kamu katanya kamu mau dibaptis. Kalau dibaptis, biar kamu berangkat ke Amerika. Nanti saya jodohin sama teman saya. Teman saya soalnya lagi cari istri juga. Tapi tadi Irma tuh sampai ngecek YouTube Bang Edis loh. Bang Edis bilang Irma itu berdusta. Irma tuh nggak ada dusta loh Bang Edis. Kamu kan berdusta mengatakan bahwasanya saya sudah berangkat ke Amerika, sudah bersama dengan Edis TV. Loh, bukankah itu dusta? Makanya saya bilang Irma, kalau kamu memang benar-benar mau lepas dari dusta, kamu harus betul-betul meninggalkan agama Islam. Kalau kamu masih Islam, nanti masih ada dalilnya boleh berdusta terus. Gimana? Coba, di dalam agama Islam boleh tidak berdusta dalam 3 hal? Ya, boleh. Boleh. Ketika kamu mengucapkan dusta, berarti ada pembenarannya enggak dari Muhammad? Benar. Iya. Tapi coba kamu saya tanya dulu, apakah kamu sudah meninggalkan agama Islam? Kalau sepenuhnya sih belum Bang Edis. Belum, pantesan masih bohong.
Ya kan karena ndak ada Begitu. yang bimbing loh Bang Edi, susah juga. Kan sudah Kan saya Irma kan di bilang, sini Bang berangkat. Edis. Kamu berangkat. Ya Nanti udah semudah itu loh Bang Edis. tidak semudah itu. Iya. Kan tinggal masuk ke dalam pesawat. Kan bukan kamu yang bawa pesawatnya. Emang kamu disuruh bawa pesawatnya. Kalau kamu bawa pesawatnya ya susah. Kan kamu tidak bawa pesawatnya kan? Iya. Enggak. Kan tidak berenang juga kan. Tinggal masuk saja ke dalam. Tiba-tiba sudah sampai. Gitu. Betul? Iya betul. Hmm. Gimana? Itu saja sebenarnya yang diinginkan teman-teman Irma. Coba kamu ada kepastian. Atau kamu kalau misalnya kamu ada kebimbangan, apa kebimbangan kamu? Coba kamu share Ini begitu. loh Bang Edis, Irma tuh kayak Bang Edis selalu lihat Irma takutnya ya naik-naik. Tadi Irma cek YouTube juga ada foto profilnya itu pakai foto Irma. Itu Enggak tuh kedengeran suaramu, saya enggak dengar. Bang Edis, kalau ada yang naik-naik akun pakai foto profil Irma, itu tuh bukan Irma Bang Edis. Irma tuh udah nggak pernah naik komal apa sih room gini lagi. Karena Bang Edis tahu nggak, Irma ini kan di Indonesia Bang Edis. Irma tuh kalau habis turun dari sini tuh, Irma tuh dimarah-marahin. Ada yang marah-marahin. Jadi Ya memang seperti itu. Kan memang orang Islam kayak begitu. Kamu kan bukan tahu ini dari bahkan sebelum-sebelumnya kan kamu sudah tahu begitu loh. iya maksud Irma tuh kalau bahas kayak gini nih, kalau ke Irma gitu kita lewat DM belakang aja, maksudnya jangan di depan. Oh, Karena saya tidak melayani DM-DM-an. enggak Bang Edis loh, maksudnya kalau Bang Edis kan jauh juga, maksudnya kayak yang di sini. Kan sudah saya kasih nomornya, kontaknya Kak Iya, tapi Yuli. itu Silakan. enggak semudah Irma mau belajar hari ini lalu kita ketemu itu mereka mengiyahkan itu enggak Bang Edis. Mereka juga Begini, sebenarnya kan agak mereka takut. lihat niatan kamu juga. Niatan kamu itu apa begitu? Apakah niatan kamu itu melakukan social climbing atau panjat sosial, pansos atau apa begitu? Jadi Irma udah kasih tahu. Nah, saya pengen tahu juga motivasimu itu apa. Apakah kamu sungguh-sungguh pengen mendalami agama Kristen? Ataukah kamu sungguh-sungguh pengen belajar? Kan banyak tuh forum-forum Kristen sudah saya kasih tahu. Belajar silakan di sana. Atau kalau kamu pengen tahu silakan juga nanya di sini. Silakan. Apa pertanyaan kamu sehingga sehingga membuat kamu masih bimbang? Irma Kan tuh sudah saya ini loh, Edis. paparkan dari dulu. Irma tuh di mana Irma tuh pengen mengenal kekristenan tuh, Irma tuh ini mentalnya tuh kayak kecil banget. Jadi kayak dihina sedikit tuh Irma tuh nggak terima Bang Edis. Jadi Irma tuh susah. Dihina gimana? Contohnya dihina gimana? Misalnya. Nah, katanya Irma tuh kayak naik di tempat Bang Edis nih cuma nyari koin, cuma mulung, ngemis kayak gitu. Jadi Irma kan nggak ada tujuannya ke situ. Jadi Irma tuh kayak nggak terima kalau dihina kayak gitu. Irma tuh langsung kecil hati Bang Edis. Jadinya kayak sedih. Jadi males lagi untuk mengenal gitu, untuk belajar lagi. Irma belum ini aja ya udah dihinain lagi nih gitu. Terus kalau secara langsung tuh Irma tuh kayak nge-DM kan, kayak host-host yang apa sih maksudnya apologet Kristen tuh, maksud Irma tuh kita ngobrolnya di belakang aja karena Irma udah nggak mau gitu dengar hal yang nggak enak gitu kan. Oke, coba gini saja. Apa keraguanmu? Apa yang membuat kamu bimbang untuk sungguh-sungguh meninggalkan agama Islam? Kalau untuk langsung Bang Edis ya, Irma tuh sedikit berat. Tapi kalau untuk mempelajari Kristen, Irma emang ada niatan gitu. Terus gimana ya ngomongnya apa di sini gitu. Jadi begini Irma, begini. Jadi posisi sekarang ini kamu masih percaya sama Islam, percaya sama Muhammad? Bang Edis, Gimana? ya tapi kalau yang diomong Bang Edis tuh emang menurut Irma sih benar gitu. Irma nggak menyalahkan itu salah, tapi kan Bang Edis memang ada gitu, ada bukti-buktinya ya emang membenarkan. Oke, kesimpulannya
Apakah sampai detik ini kamu masih mempercayai Muhammad dan mempercayai Allah, mempercayai agama Islam? Nggak tahu Bang Edis. Nah, sudah bimbang dia, saudara-saudara. Iya, Oke emang Irma lah, tuh, begini, mungkin memang ini butuh proses. Begini Irma, iya emang Irma tuh udah bimbang, Bang Edis bimbang, emang bimbang. sudah Makanya Irma tuh sekarang tuh bimbang. kayak belajar Alkitab juga. Irma tuh mempelajari Begini, Alkitab juga. ada Irma tuh nggak step-stepnya tahu. dulu Irma. Begini Irma, step-stepnya itu begini. Pertama, kamu pastikan dulu, kamu putuskan dulu untuk membuang yang berkaitan dengan agama Islam. Membuang keinginan atau membuang rasa percaya kamu terhadap agama Islam dulu. Kalau itu masih nyantol, berarti itu dulu yang kita beresin. Di bagian mana yang masih kamu harapkan atau yang masih kamu percaya di dalam agama Islam? Coba. Apakah kamu masih melihat ada kebenaran di dalam diri sosok baginda yang mulia Muhammad? Bang Edis, Irma tuh nggak begitu mendalami Islam. Maksudnya Irma tuh emang nggak. Saya jadi bingung ini dengan kamu ini. Kamu sebenarnya nonton siaran saya sudah lama belum? Ngikutin channel saya sudah lama belum? Ada 2 bulanan. 2 bulanan. Selama saya 2 bulan itu kan pasti sudah banyak tema-tema itu. Berulang-ulang, ulang lagi tema yang lain, tema yang beda. Coba, adakah di antara satu tema-tema tersebut yang kamu tidak paham? Contoh, Muhammad menyuruh seorang wanita menyusui pria yang sudah dewasa. Sudah tahu, sudah pernah dengar itu? Ya, Apakah kamu melihat di situ satu kebaikan? tidak. Tidak. Muhammad menyuruh orang meminum air kencing hewan, kencing unta. Apakah kurang begitu jelas penjelasan saya? Jelas. Jelas. Apakah kamu melihat di situ ada kebaikan? Tidak. Muhammad menyuruh minum air bekas lalat. Lalat masuk ke minumanmu, celuk. Kata Muhammad, celupin lalatnya. Buang lalatnya, minum airnya. Betul? Ya, Apakah kurang begitu jelas penjelasan saya? jelas Bang Edis. Jelas. Kata Muhammad, di hidung orang Islam ada setannya. Kurang begitu jelas? Lalu apa yang membuat kamu masih berat untuk meninggalkan agama Islam? Beratnya karena Irma tuh punya keluarga Bang Edis. Tapi untuk kepercayaan terhadap agama Islam sudah tidak ada lagi ya. Ke Islam. Coba yang serius dulu Irma. Untuk kepercayaan terhadap Muhammad, kepercayaan terhadap Islam, apakah masih ada secerca harapan atau sudah tidak ada lagi? Gimana ya Bang Edis, kayaknya kalau kita nggak usah Oke, saya ngerti. Ini masalahnya dia ini takut ditonton sama keluarganya, teman-teman. Jadi dia tidak bisa memberikan jawaban. Baiklah, ya saya mengerti. Masalahnya kan Anda memikirkan orang lain, keluarga Anda. Tapi begini yang saya kasih tahu sama kamu Irma. Yang ngurus hidup kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Betul? Betul tidak? Iya betul. Iya. Yang ngurus dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Iya. Jadi kenapa kita tidak memutuskan apa yang kita percaya sendiri? Kenapa mereka harus menentukan apa yang harus kita percayai? Ya, kalau pesan saya, ya Anda harus bisa mengambil satu keputusan sendirilah, Irma. Seperti itu. Walaupun Anda mungkin mengatakannya ini secara publik, nanti Anda
seperti yang Anda ini takut dipersekusi ya. Betul? Ya. Iya. Oke lah kalau seperti itu Irma. Saya mengerti keadaan kamu. Makanya Irma, sudah ada yang nungguin kamu di Amerika teman saya. Ya. Nanti kamu saya kasihin sama teman saya itu. Ya. Dia jomblo ganteng dia. Dia sangat terkenal di sini. Lurahnya dia di sini. Oke? Lu iya, lurah dia di sini. Pokoknya kalau kamu berangkat nanti kamu langsung dibaptis, langsung menikah sama dia. Gitu. Betul? Ya, nggak secepat itu loh Bang Edis. Nggak secepat itu. Irma tuh sebenarnya pengen Gimana? mengenal kekristenan. Mengenal Kristen. Malah- Nanti kalau di situ kamu dipersekusi. Iya, itu Irma itu. Irma tuh bahkan udah. Sudah didatangi orang. Diapain aja? Diancam. Ya itulah teman-teman. Memang ya selalu begitu ceritanya teman-teman. Ketika ada seseorang mengutarakan dia keluar dari agama Islam selalu begitu. Oke lah, mungkin itu kita bicarakan lain waktu. Nanti Anda tim-tim, kalau perempuan itu saya serahkan kepada tim-tim yang perempuan, begitu Irma. Kalau perempuan sesama perempuan kan ceritanya lebih enak, begitu. Kalau yang laki-laki nggak apa-apa sama saya, begitu. Ya? Irma paham Bang Edis, cuma Irma kan udah ngontek juga kayak yang disuruh Bang Edis itu. Nah, tapi dia tuh nggak searah dengan apa yang Irma mau gitu. Karena kan di Kristen itu kan bukan hanya satu aja kan, maksudnya ada jenis lain. Nah, sedangkan yang Irma mau ini lain gitu dari dia gitu Bang Edis. Yang kamu mau gimana memangnya? Ya gimana ya? Maksudnya Irma tuh Irma mempelajari kekristenan juga. Tapi Irma itu nggak diprotes. Atau gini, atau begini. Pasti kan di situ ada gereja terdekat. Nah, coba datang saja ke gereja terdekat itu. Kan di situ kan pasti ada gembalanya. Gembala itu maksudnya pemimpin gereja itu, begitu. Karena berhubung kamu seorang wanita, biasanya nempel itu gembala sama istrinya itu. Biasanya kamu datang ke istrinya gembalanya, Bu, saya mau belajar kekristenan begini-begini, kan datangin saja gereja terdekat. Kalau mau belajar sungguh-sungguh. Gimana? Iya Bang Edis. Iya, kata kisasi dulu begitu. Oke ya, begitu ya, Irma ya. Iya. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Iya Bang Edis. Oke, baik, saya turunkan. Selamat malam. Iya, teman-teman, maksud saya begini.